Selamat pagi saudara, Anda kembali bersama saya Paulina Jaru di Sapa Kaltim. Saudara, bagi Anda pecinta MotoGP tentu akan melakukan banyak hal, termasuk salah satunya untuk mengembangkan hobi Anda itu bisa aja dengan mengoleksi ataupun juga membuat supaya bisa mendatangkan cuan. Nah, di Balikpapan kita ada seorang pengoleksi sekaligus juga penjual miniatur MotoGP yang sudah sangat lama menekuni hobi ini. Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV. Pagi hari ini ada Mas Tiar. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Gimana Paulina. kabarnya, Mas? Alhamdulillah, harus selalu sehat dan semangat. Biarpun di bulan puasa ya, Betul. tetap dalam keadaan. Harus semangat. Sibuk apa sekarang, Mas Tiar? Aktivitas masih seperti yang terdahulu kala, masih ngebuat miniatur lah. Jadi aktivitas masih di dunia MotoGP juga. MotoGP juga, Betul, sambil kerja juga? Kebetulan sekarang lebih ke fokus ke sini. Fokus ke sini ya, fokus ke usaha berarti. Betul. Baik, boleh dijelaskan dong Mas Tiar, ini hobinya apa sih? Apa nih yang ada di depan-depan kita ini? Penasaran juga. Ya mungkin ini lebih ke hobi spesial ya. Maksudnya lebih ke custom ya. Ibaratnya gini, memang ada hobi-hobi yang action figure dan segala macam itu kan pabrikan kan. Kebetulan yang saya suguhkan dan saya buat ini memang handmade gitu. Yeah. Memang lagi kita kerjakan dengan bukan dari pabrik tapi memang home industry gitu. Nah, jadi kita buat dari proses pembuatan dari awal sampai ya jadi seperti ini gitu. Boleh di flashback lagi dong kenapa sampai adanya ide untuk membuat ini? Apakah memang hobi MotoGP atau bagaimana? Oke, sebelumnya sih memang hobi saya tuh di MotoGP, khususnya di usia dulu saya SD ya. Waktu SD itu memang saya suka MotoGP gitu. Kebetulan beranjak dewasa, terus ada penghasilan juga, akhirnya pengen nih koleksi gitu. Pengen koleksi dan segala macam, akhirnya dapat gabung komunitas juga segala macam. Oh, ada komunitasnya juga? Iya, ternyata teman itu bisa ngebuat gitu. Ada ngebuat custom segala Namanya macam. apa sih kalau di Balikpapan komunitasnya? Kalau di Balikpapan nggak ada, saya di komunitas Facebook aja, Facebook. Oh jadi ya, online aja. jadi gabungannya Iya, jadi se-Indonesia. se-Indonesia Raya gitu. Oke. Nah, jadi saya lihat teman-teman ada yang custom, saya coba-coba, akhirnya ya dari coba-coba akhirnya sampai. Susah nggak sih nyari bahannya awal-awalnya? Kalau bahan sih nggak begitu susah, nggak begitu susah, gampang aja sih karena banyak dari pabrikan kan, karena kan kalau khususnya kalau di motor itu kita lebih ke custom aja gitu. Custom kita buat, terus kita modifikasi, terus kita buat sesuai dengan tahunnya gitu. Misalnya tahun 2000, sekarang 2024 gitu kan, 2024, 2025 itu brand besar untuk pabrikan mainan itu belum tentu dia keluarkan langsung produk hari itu juga, maksudnya di tahun itu. Iya. Nah, untuk kita dapat di tahun yang sekarang gitu, akhirnya dimodifikasi, di custom. Gitu. Jadi update gitu. Kalau pabrik kan nggak update, dia tunggu setahun 2 tahun baru dia rilis gitu. Iya. Untuk produk yang sesuai tahunnya itu kan. Nah, kalau kita yang istilahnya modifikasi lah. Modifikasi atau custom itu ya kapanpun kita mau buat sudah bisa langsung gitu. Di hari itu pun rilis motor atau figur atau helm segala macam, bisa langsung kita buat. Artinya tiap tahun selalu berubah ya ininya? Selalu berubah. Dari Walaupun sisi sekecil motifnya. sedikit, motifnya sedikit, list-listnya sedikit, pasti berubah dia. Nggak mungkin sama gitu. Tapi kalau orang yang umum, orang lihat terus kayak hampir mirip gitu. Tapi kalau orang lebih detail ngelihat secara keseluruhan balik Vulcani pasti ada perubahan. Tapi sejak kapan sih mulai adanya custom untuk miniatur MotoGP? Sayanya? Di Indonesia ya maksudnya, yang udah mulai booming, udah lama banget ya? Udah lama banget. Jadi sebelum saya main custom itu sudah ada yang. Mas Tiar sendiri di 2015 kalau saya, ya kalau 2015 awal saya mulainya gitu. Dari try error sampai alhamdulillah sampai sekarang. Kalau di Indonesia ini udah lama banget berarti ya? Indonesia sudah banyak, maksudnya sudah sebelum komunitas ya pasti orang ada buat yang biasa-biasa aja gitu, dalam artian bukan dalam artian untuk hanya MotoGP ya, tapi kayak mobil, dia macam-macam gitu. Istilahnya kayak di modif atau di custom aja. Tapi kalau menurut Mas Tiar tuh dari sejak awal untuk 2015 ya mulai custom MotoGP sampai sekarang tambah bagus kah pilihan coraknya atau ada perubahan apa gitu? Sampai perubahan sekarang. Apanya? Lebih ke peningkatan karya atau corak brand? Kalau
Apa aja sih maksudnya yang berkaitan sama ini, yang paling kerasa gitu? Kalau dari MotoGP itu pasti setiap tahunnya pasti berbeda. Setiap misalnya ridernya rilis motor baru pasti beda itu. Walaupun hampir mirip gitu ya, hampir mirip, tapi ada perbedaan. Terus selain motor, ya figurnya, maksudnya orangnya, bajunya gitu, terus helmnya pasti ada perubahan setiap tahunnya. Gitu. Nah, alhamdulillahnya kita sebagai modifikator, custom, kita bisa mengikuti gitu. Dan tambah bagus itu ya, berarti modifikasi karena kan teknologi juga makin maju. Betul. Ya. Jadi ya idenya juga makin banyak ya. Iya, betul sekali. Jadi lebih atraktif lah untuk desain-desainnya lebih oke. Kenapa memilih temanya MotoGP aja, Mas? Kenapa nggak yang lain juga customnya? Kebetulan itu saya bilang saya cintanya ke karena MotoGP. cintanya MotoGP ya. Sih. Sebenarnya pengen main juga ke F1 gitu ya, maksudnya balap yang lain gitu. Tapi kayaknya agak sulit sih. Maksudnya agak sulit itu untuk mobil-mobilan segala macam. Ada juga sih, cuma ya agak kurang banyak gitu loh. Kalau menurut saya lihat gitu ya. Nah, tapi makanya saya lebih ke MotoGP. Gitu. Referensinya untuk membuatnya itu dari mana sih, Mas, awal-awalnya? Kalau dari awal-awal itu pertama dari teman, maksudnya dari komunitas. Ya. Karena lihat dari teman-teman buat itu, udahlah saya pengen coba buat juga. Belajar dari teman, tanya-tanya teman juga, terus belajar dari YouTube sama Google. Alhamdulillah ya, dari awal 2015 sampai sekarang lebih. Tapi waktu itu tuh sudah banyak nggak informasi untuk cara pembuatannya, untuk custom miniaturnya? Kalau secara detail tuh nggak ada, Mbak. Maksudnya secara detail, maksudnya ya ada juga sih, cuma kan beda konsep ya. Misalnya yang ada detail kan banyak di YouTube ya, tapi kan beda konsep dia. Iya. Apa proses airbrush, proses pengecatan gitu. Tapi kalau untuk khusus misalnya buat helm gitu, kayaknya saya belum menemukan orang tutorial gitu kan. Iya. Oh, belum ada di waktu itu saya belum ada di gitu, 2015. Nah, ya udah saya belajar aja sendiri. Belajar sendiri. Kenapa nggak sekalian buat difilmkan gitu? Maksudnya dibuat jadikan video untuk tutorial. Ya. Jadi kan jalankan YouTube juga dua-duanya gitu, Mas. Ya, sebenarnya sih sempat juga ada kan waktu itu yang liputan dari teman-teman Kompas juga tuh. Pernah juga tuh saya langsung mempraktekkan dulu. Waktu itu pernah juga sih kayak gitu. Cuma kalau secara personal saya publish ke media sosial segala macam sih memang enggak cuma sepintas aja sih, enggak ada lebih detail gini gitu enggak. Karena ribet ya, belum mikirin idenya lagi, belum harus siapin kameranya dan lain sebagainya. Dan berarti pure dari media sosial ya untuk cara pembuatannya, referensinya semuanya. Dan juga dari teman-teman tadi. Betul, awal dari teman. Maksudnya lihat dari teman, baru masuk ke YouTube, baru ke Google cari-cari. Berapa lama waktu belajar itu, Mas Tiar, awalnya? Kalau belajar itu 2015 itu ya tererror ya, maksudnya pas buat itu ya ndak berhasil juga gitu, maksudnya gagal gitu. Tapi kalau dibilangnya sebulan lah, maksudnya sebulan dari kegagalan, saya tanya ternyata ada bahan yang saya salah gitu, saya menggunakan bahan yang salah gitu, akhirnya ya kegagalan itu. Nah setelah itu saya dapat informasi bahwa bahan ini, akhirnya saya upgrade gitu kan, upgrade. Oh seperti ini, akhirnya berhasil gitu. Akhirnya ya udah. Bahannya terbuat dari apa sih tadi? Yang saya bilang gagal itu saya menggunakan kayak misalnya stiker. Ini kan bukan stiker sebenarnya, kertas sebenarnya. Kertas khusus dia. Nah waktu itu saya buat motor. Saya modifikasi motor 2015 itu saya pakai stiker biasa. Stiker di percetakan itu saya pakai stiker gitu. Nah stiker pas saya clear, udah selesai sehari 2 hari. Ngangkat dulu. Saya bilang Bu, selain ngangkat terus tebel kan. Akhirnya saya tanya teman-teman, oh stiker itu stiker dekal gitu. Namanya dekal. Oh namanya dekal. Kertas dekal. Gitu. Jadi beda, kertas dekal sama stiker biasa tuh beda gitu. Nah setelah saya mempelajari, akhirnya saya tahu, saya beli dulu, saya coba-coba, akhirnya ya berhasil gitu. Nanti kita bahas lebih detail cara pembuatannya ya di segmen 2 ya. Kalau untuk ukuran miniaturnya sih dibuatnya berapa biasanya, Mas? Kalau rata-rata ya? Kalau rata-rata ya saya sering buat itu skala 1:12. Lebih ramenya di situ. Tapi ada juga yang skala 1:18. Itu lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. 1:18. 1:18. Kecil dia, lebih kecil.
lebih rumit juga kan. Tapi ada juga yang beli. Ada juga peminatnya gitu. Nah, Itu semua kayak ada helmnya atau? iya ada, tapi kebetulan saya nggak banyak ya, nggak banyak buat yang skala 18 gitu. Biar order aja PO gitu. Tapi kayak misalnya yang itu tuh skala 18, terus helm ada juga sih kayak gitu. Jadi nggak banyak ready stock gitu. Adanya ukurannya berapa aja dia? Banyak-banyak sih, ada yang 18, 132, terus 1/6. Ini kalau yang paling besar berapa? Oh ini skala 1 paling 12. 12. Itu ada lagi yang lebih besar ya? Ada lagi. Makin kecil makin besar dia. Skala 1/6, 1/5 gitu. Tapi yang paling sering Mas Tiar buat yang 1/12. 1/12. Ya, karena banyak beredar itu di 1/12. Maksudnya beredar iya. untuk menyesuaikan motor-motornya. bahannya juga ya. Karena itu standar lah. Jadi kalau untuk pajangan, untuk koleksi itu lebih cocok di 1/12. Karena nggak kecil, nggak terlalu besar gitu. Iya. Ya standar lah gitu. Iya sih ya, betul juga. Ini pas sih ya ukurannya. Iya. Oke, jadi selain koleksi juga jual juga Mas Tiar ya? Tapi boleh tahu nih, di rumah udah berapa banyak koleksinya? Dari 2015 sampai sekarang tuh kalau dihitung-hitung udah berapa banyak sih koleksinya? Kalau 2015 itu ya enggak begitu banyak ya, enggak lebih dari 10 ya. Nah, saya koleksi karena saya buat juga akhirnya nambah terus kan. Iya. Nah, setelah saya ternyata ada cuan di sini gitu kan. Akhirnya baru kerasanya kapan tuh ada cuannya? Dari 2015 akhir. Oh. Nah, akhirnya ada lirikan gitu kan. Ada lirikan dari dari Jawa gitu. Oh. Nah, dia melirik customer saya gitu kan. Dibeli, ya udah akhirnya mulai dari situ pemicunya akhirnya. Akhirnya udah. Jadi koleksi yang saya banyak itu akhirnya habis. Saya jualin semua. Serius? Iya. Berapa banyak waktu itu? Nggak kurang dari 10 lah, cuma kan itu customer aja kan. Memang ada yang brand-brand mahal juga ya, maksudnya dalam arti yang brand high class lah. Itu kan ada level-levelnya kan, yang harganya misal sepatu beli itu yang 1 juta. Iya. Nah itu kan saya sempat cuma ada 2 aja waktu itu kan. Ya itu pun nguras kocek dalam-dalam juga gitu kan. Oh beli ya? Beli bukan? dulu, awal-awalnya beli kan. Tapi terjual juga waktu Akhirnya saya jual semua. Oke. Mindset saya sekarang saya bisa buat sendiri gitu. Nanti kalau suatu saya mau koleksi saya buat aja sendiri. Gitu. Makanya ya udah saya jual aja dulu nanti. Berapa waktu itu pertama kali jual? Kalau awal-awal itu terjual yang custom 350.000. 350. Itu helm kah atau Motor. Motor. Saya awal mula itu dari motor, dari custom motor. Gitu. 350 baru meningkat ke sampai 500 gitu. No, makin naik. Ini berarti harganya beda-beda ya, kayak helmnya ini beda lagi. Beda-beda. Oke. Berarti sampai sekarang sudah berapa kalau dihitung-hitung koleksinya? Nggak ada, koleksi nggak ada. Maksudnya sudah di custom Mas Tiar dari 2015 sampai sekarang. Banyak sekali. Akhirnya bisa terjual itu sudah berapa banyak? Waduh, banyak, lebih dari 100. Lebih lah. Juga ya. Banyak banget sih. Luar biasa. Khususnya di helm ya, banyak banget keluar. Tapi ngomong-ngomong Mas Tiar ini kan dari 2015 ya menggeluti hobi ini ya. Ada nggak sih kebosanan gitu? Alhamdulillah nggak ada bosannya, karena ada cuannya gitu. Gitu. Oke. Jadi ya nggak ada bosannya, jadi saya senang aja gitu ngerjain. Apalagi kan di fashion saya juga kan. Saya senang, terus ada model baru, terus hobi tapi menghasilkan gitu kan. Iya. Ya udah saya jalan sampai sekarang. Gitu. Sebulan tuh bisa buat berapa sih Mas? Bisa di custom berapa? Banyak ya? Sebenarnya sih nggak tentu, tapi kalau rata-rata lebih dari kurang dari 100 lah. Kalau untuk helm ya. Kurang dari 100? Banyak juga itu berarti? Puluhan dong berarti? Iya. Helm ya berarti? Helm, khususnya di helm, karena lebih banyak di helm gitu. Orang ambil di helm kan. Karena kan nggak begitu, masih lumayan lah harganya gitu kan. Tapi ada nggak sih keinginan untuk kayak custom yang lain gitu selain MotoGP? Maksudnya dari 2015 sampai sekarang tuh tetap fokusnya mau kesini aja gitu atau pengen ada yang lain? Sebenarnya sih pengen dulu ke F1 ya, maksudnya buat figur ke F1 juga, tetap ke motor, ke balap-balap juga gitu kan. Cuma ya tadi terhalang dengan materialnya itu, maksudnya kayak pendamping kayak mobilannya gitu kan. Agak sulit juga sih saya menemukannya gitu. Makanya ya saya udahlah saya fokus aja ke
MotoGP aja lah. Ini yang paling banyak didapat Iya. ininya ya, materialnya ya. Karena kan jujur saya juga kalau terlepas dari yang lainnya, saya F1 itu juga kurang suka gitu. Saya nggak hobi di F1 gitu, tapi lebih ke motor-motor aja gitu. Oke. Gitu. Dan update terus ya berarti ya, kan custom kan, berarti Mas juga harus update dong tiap Betul, tahun. jadi tiap tahun MotoGP. update ini update juga nih baru. Jadi ada yang produk baru dan itu yang di list di list yang banyak di order itu yang saya kerjakan, saya buat gitu. Tapi boleh dong dikenalin ke teman-teman Kompas ini apa aja nih yang ada di depan ini, mungkin modelnya apa, terus bedanya apa yang membedakan ini sama ini, terus mungkin bisa dijelasin aja Mas. Oke. Kalau yang bagian di sini ini kan lebih ke street racing ya, Iya. maksudnya baju balap gitu. Iya. Baju balap kebetulan ini untuk street ini racing skala ya. 1:18 gitu. Nah untuk apa? Untuk street racing sih memang saya buat konsep dengan ya kayak di pajang aja gitu. Pajang. Iya, jadi dia ada ininya, ada sepatunya juga betul, ya. Ada sarung tangan, Iya. terus ada helmnya juga. Sama bajunya lengkap juga ya. Betul. Kurang kepala aja nih sebenarnya. Kepalanya loh. Karena kan baju kan. Iya. Terus ini bedanya di warna aja berarti ya? Iya, rider. Beda pembalap kan? Beda pembalap. Beda pembalap. Oke. Jadi Ini setiap ridernya apa aja? Mohon maaf ini saya nggak kalau tahu. ada yang Marquez, ada Fabio Quartararo, terus ada Pecco Bagnaia, ada Bezzecchi. Oke. Itu. Oke. Beda rider ya berarti? Beda ya, rider. baju. Tapi secara konsep sih sama aja sih baju gitu kan. Gitu. Cuma lebih ke street racingnya aja gitu, baju balap aja gitu. Kalau ini Mas? Yang ini sebenarnya 1:12, cuma dibuat kayak model kartun gitu. Jadi dibuat gemu-gemu gitu, helm dikasih besar gitu. Ya ini sebenarnya produk baru juga, produk khusus saya gitu. Sebenarnya sudah pengen lama, cuma ada hal yang menunda saya akhirnya sekarang lah baru bisa rilis gitu. Baru dibuat baru-baru aja berarti? Iya maksudnya baru rilis. Dengan baru rilis produk saya terbaru ini gitu. Kan ada beberapa produk kan? Iya, produk baru. Kalau ini kan sudah beberapa lama, terus itu helm, terus ini benar-benar produk baru. Oh seru ya. Ini ridernya siapa nih? Ini Fabio Quartararo. Kayaknya fansnya Fabio. Jujur lebih banyak. Jujur lebih banyak konsumen saya itu di Prancis. Oke. Jadi makanya saya lebih banyak membuat ke Fabio Quartararo kan. Sisanya berarti helm-helm semua ya? Helm. Dan ini Kalau ini yang skala 1:12. Kurang lebih sama kayak ini ya? Iya, cuma konsepnya beda. Nah, ini kebetulan ini versi 1. Karena kan beda nih. Untuk street racing-nya itu berbeda sih. Oke. Kita akan bahas bagaimana sih proses pembuatan ini usai jeda ya. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapakal Team.